Laga panas antara Timnas Voli Putri Indonesia dan Thailand pada ajang SEA Games 2025 benar-benar menyedot perhatian publik Asia Tenggara. Bermain di hadapan ribuan pendukung tuan rumah, duel klasik dua kekuatan besar ini berlangsung sengit sejak set pertama, dengan tensi tinggi dan rally panjang yang membuat arena bergemuruh. Namun di balik ketatnya pertandingan, sorotan utama justru tertuju pada penampilan gemilang oposit andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain yang pernah bersinar bersama klub Korea Selatan, Red Sparks, itu tampil beringas dan penuh determinasi, seolah menegaskan bahwa dirinya telah kembali ke performa terbaik. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Simak terus video ini sampai selesai. Usai pertandingan, outside hitter andalan Thailand, Ajaraporn Kongyot, tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya. Ajaraporn menyebut laga melawan Indonesia sebagai salah satu pertandingan tersulit yang pernah ia jalani sepanjang SEA Games 2025. Indonesia bermain sangat solid, terutama Megawati. Smash-smashnya benar-benar menyulitkan kami. Blok sudah kami pasang, pertahanan kami rapat, tapi tetap saja bolanya menembus, ujar Ajaraporn dengan nada penuh respek. Ajaraporn mengakui, kehadiran Megawati di lini depan Indonesia menjadi momok besar bagi pertahanan Thailand. Power, akurasi, serta variasi serangan yang dilepaskan oposit Indonesia itu membuat skema bertahan Thailand kerap goyah, bahkan di momen-momen krusial. Dia tidak hanya kuat, tapi juga cerdas. Kami kesulitan membaca arah serangannya. Saat kami fokus menutup satu sisi, dia justru menyerang dari sudut lain, lanjutnya. Kembalinya Megawati ke performa puncak disebut Ajaraporn sebagai faktor utama yang membuat laga berjalan begitu ketat. Thailand, yang dikenal memiliki pertahanan disiplin dan transisi cepat, harus bekerja ekstra keras untuk mengimbangi agresivitas Garuda Pertiwi. Pertandingan ini kembali menegaskan rivalitas panas Indonesia dan Thailand di cabang voli putri SEA Games. Bagi Ajaraporn, duel tersebut bukan sekedar pertandingan, melainkan peringatan bahwa dominasi Thailand di kawasan Asia Tenggara kini mendapat tantangan serius dari Indonesia yang semakin matang dan percaya diri. Indonesia sekarang sangat kuat. Jika Megawati terus bermain seperti ini, mereka akan menjadi lawan yang sangat berbahaya, tutup Ajaraporn. Laga panas ini pun diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling dikenang di SEA Games 2025, sekaligus simbol bangkitnya kekuatan baru yang siap mengguncang peta persaingan voli putri Asia Tenggara. Di sisi lain, Ko Hee-jin selaku pelatih Red Sparks kembali full senyum usai Elisa Zanet selaku suksesor Megawati Hangestri tak jadi absen panjang di Liga Voli Korea 2025 sampai 2026. Red Sparks sebelumnya dirundung kabar duka usai ayahanda dari Elisa Zanet meninggal dunia. Hal ini membuat pemain asing tersebut harus terbang ke Italia. Di SEA Games 2025 semakin memukau setelah dua kemenangan beruntun yang mengamankan langkah mereka ke babak semifinal. Duel menghadapi Myanmar menjadi panggung dominasi skuad Garuda Pertiwi, terutama bagi Megawati Hangestri Pertiwi yang tampil eksplosif sejak awal pertandingan. Kemenangan telak 3-0 bukan hanya menambah kepercayaan diri tim, tetapi juga mengubah dinamika klasemen grup B secara signifikan. Kabar terbaru ini menjadi sorotan besar di tengah persaingan ketat antar negara Asia Tenggara. Dengan performa solid di dua laga awal, Indonesia kini hanya tinggal menentukan posisi akhir klasemen grup sebelum masuk ke fase gugur. Partai kontra Vietnam pada Jumat 12 Desember diprediksi menjadi laga krusial, sekaligus ajang pembuktian konsistensi Megawati dan para penggawa Garuda lainnya. Indonesia kunci semifinal usai kalahkan Myanmar 3-0. Klasemen voli SEA Games 2025 berubah setelah kemenangan meyakinkan Indonesia atas Myanmar. Timnas Voli Putri Indonesia sukses mengamankan kemenangan kedua mereka di fase grup dengan skor telak 3-0, 25-10, 25-12, 25-12 di Stadion Indoor Hua Mark, Bangkok, Thailand, Kamis 11 Desember. Dalam laporan pertandingan, disebutkan bahwa Megawati Hangestri menjadi motor penting kemenangan. Servis ace dan SMS kerasnya beberapa kali tak mampu dibendung pemain Myanmar.
Indonesia tampil percaya diri sejak set pertama meski sempat mendapat perlawanan tipis saat kedudukan 4-3. Namun, ritme permainan langsung berubah ketika servis ace Megawati membuat Indonesia unggul 10-4. Keunggulan terus melebar hingga 16-5 sebelum Megawati menutup set pertama dengan SMS yang tak mampu dikembalikan lawan. Set pembuka berakhir 25-10 untuk Indonesia. Pada awal set kedua, Indonesia langsung unggul 3-0. Meski SMS Megawati sempat melebar dan memberi Myanmar poin pertama, dominasi Indonesia tetap tak tergoyahkan. Chelsea Berliana menambah poin melalui SMS keras yang membawa skor menjadi 7-2. Pelatih Marco Sugiyama kemudian melakukan rotasi pemain. Masuknya Ersandrina De Vega dan Naisha Pratama justru menambah variasi serangan. De Vega tampil menonjol dan berhasil membawa Indonesia menjauh 17-6. Set kedua kembali ditutup dengan kemenangan 25-12. Set ketiga menjadi penegasan kualitas Indonesia. Dengan cepat unggul 11-6, kesalahan receive pemain Myanmar semakin membuka peluang bagi Indonesia. SMS keras dari Mediol Stiovani Yoku membuat skor melebar menjadi 16-6. Tanpa hambatan berarti, Indonesia menutup set ketiga dengan skor 25-12 dan memastikan tempat di semifinal. Klasemen grup, Indonesia dan Vietnam tidak terkejar. Kemenangan ini membawa Indonesia mengumpulkan 6 poin dari 2 laga, jumlah yang sama dengan Vietnam yang sebelumnya menang 3-0 atas Malaysia. Dengan raihan tersebut, posisi kedua tim tidak mungkin lagi disusul Myanmar maupun Malaysia yang sama-sama belum meraih poin. Dengan memastikan tiket semifinal, fokus Indonesia kini tertuju pada perebutan status juara grup. Duel kontra Vietnam pada Jumat 12 Desember diprediksi menjadi pertandingan yang sangat berat. Bila berhasil menang, Megatron dan kawan-kawan akan melaju ke semifinal sebagai pemuncak klasemen. Partai ini juga menjadi ujian penting bagi konsistensi permainan Indonesia yang sejak awal turnamen terlihat solid. Dengan performa Megawati Hangestri yang semakin garang, peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh terbuka sangat lebar. Di sisi yang berbeda, pemuncak klasemen sementara Liga Voli Korea, Haipas, seakan menolak terpuruk dan menelan kekalahan beruntun di musim ini. Setelah menutup putaran kedua dengan kekalahan atas Pink Spiders, Haipas berhasil bangkit pada laga pertama mereka di putaran ketiga. Bertamu ke markas Red Sparks di Chungmu Gymnasium Daejeon, Kang So Hui Chis sukses membawa pulang 3 poin. Kemenangan ini terasa sangat penting karena Haipas baru saja menelan kekalahan setelah sebelumnya mencatat 10 kemenangan beruntun. 3 pemain andalan Haipas tampil menonjol dalam duel ini. Moma mencetak 32 poin, disusul Tanacha dengan 15 poin, dan Kang So Hui yang menambah 12 poin. Kemenangan ini membuat Haipas semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Voli Korea 2025/2026. Anak asuh Kim Jong-min kini bertengger di puncak klasemen dengan catatan 11 kemenangan dari 13 laga yang sudah dimainkan. Sejauh ini, baru AI Peppers dan Pink Spiders yang mampu menaklukkan Haipas di Liga Voli Korea 2025-2026. Di sisi lain, hasil mengecewakan saat menjamu Haipas menjadi kekalahan keempat secara beruntun untuk Red Sparks musim ini.